Karis dan Shalom. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Grace and peace from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, our triune God, be with you all. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini kita lanjut di kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. The reading of the Word of God is taken from Revelation chapter 19. We are going to continue from verse 6 to verse 10. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. So far the reading of the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Tema khotbah bagi kita pada hari ini berbunyi, perkawinan anak domba. The marriage of the Lamb. The marriage of the Lamb. Perkawinan anak domba. Dalam bagian ini saudara kita akan mempelajari tentang bagaimana perkawinan anak domba itu dilaksanakan. Kita akan mempelajari tentang dalam perkawinan
rohani itu. Ada mempelainya, atau dalam bahasa Inggris bridegroom, ada pengantinnya yang dalam bahasa Inggris bride, kemudian ada marriage atau perkawinan itu, kemudian ada tamu-tamu, dan tentu ada pesta perkawinan. Kita akan melihat semua ini di dalam teks kita. Bahkan kita juga akan mendengar lagu sukacita oleh karena perkawinan yang dijalankan itu. We will see some important point on this theme. We will learn about the marriage of the Lamb. We will learn about the bridegroom, the bride, the marriage, the feast, and even the sing of joy and the guest that coming to celebrate the spiritual wedding in heaven. Kita melihat perkawinan rohani di surga oleh karena kemenangan rohani yang dikerjakan oleh Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kerajaan antikristus bersama dengan semua pengikut-pengikutnya. Dan tentu kerajaan Allah menjadi nyata dan menjadi luar biasa. Dan Tuhan Allah menjadi the only king, raja yang satu-satunya. Karena iblis menjadi kalah, pengikut-pengikutnya menjadi kalah, kerajaannya hancur, dan semua yang mengikut dia menjadi hancur pula. Itulah maksud Tuhan memberitahukan kepada kita Wahyu pasal 17, Wahyu pasal 18, Wahyu pasal 19 sekarang. Setelah kita belajar tentang the seven cup of the wrath of God, 7 cawan murka Allah yang Tuhan tumpahkan kepada kerajaan iblis, kepada pengikut-pengikutnya, kepada kerajaan antikristus, Babel, dan semua kroni-kroni iblis itu. Dihancurkan oleh Tuhan dalam pasal yang ke-16. Namun tidak cukup di situ dalam merealisasikan pasal yang ke-16. Tuhan menyampaikan kepada gereja tentang bagaimana kerajaan iblis itu dihancurkan. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa untuk memahami satu peristiwa, Tuhan menunjukkan satu sudut pandang, dan sudut pandang yang lain, dan sudut pandang yang lain lagi, dan sudut pandang yang lain lagi, agar peristiwa yang satu itu menjadi lengkap. Dan jemaat dan gereja boleh terhibur. Demikianlah pasal 15, pasal 14, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19. Pada saat ini kita melihat lebih komplit dari berbagai macam sudut pandang. We can see from different kind of angle. And then we can understand the real meaning. Kita bisa mengerti lebih jelas gambaran tentang bagaimana Tuhan Allah menghancurkan kerajaan iblis itu, kerajaan antikristus itu, kerajaan anti Allah itu, kerajaan anti orang percaya itu secara lengkap, dan orang percaya dan gereja boleh bersuka cita melihat kemenangan demi kemenangan, penghancuran demi penghancuran, kekalahan demi kekalahan yang dialami oleh iblis dan kerajaannya dan orang-orangnya itu. Nanti dalam pasal 20, pasal 19, pasal 21, bagaimana Tuhan menjelaskan tentang iblis akan diikat. Bagaimana nabi palsu itu akan diikat. Dan semua mereka akan dilemparkan bersama-sama di dalam kerajaan maut, di dalam neraka yang sudah Tuhan siap. Tapi sebelum itu terjadi, pasal
pasal ini, mulai dari pasal yang ke-14, 15, 16, 17, 18 sampai 19 sekarang, kemenangan demi kemenangan Tuhan tunjukkan. Dan Tuhan tunjukkan lewat malaikat Tuhan yang nanti akan kita pelajari. Dalam ayat yang terakhir dari pasal ayat 10, maksud saya dalam bagian kita ini dari pasal 19. Bagaimana malaikat bercakap dengan Rasul Yohanes untuk menulis, untuk menyampaikan berita-berita kemenangan ini kepada gereja sepanjang abad. Khususnya gereja yang pertama yang mengalami penderitaan, penganiayaan, bahkan maut dan kematian. Agar mereka siap dan berani menghadapi maut demi kesaksian iman mereka. Demi iman percaya mereka. Agar mereka tetap setia mengikuti Tuhan. So they can stay faithful to God. Even though they are facing the shadow of death. Even death itself. They might keep on going. Keep on serving. Keep on loving God. Keep on obeying God. Keep on being the believer of God in our Lord Jesus Christ. Minggu lalu saudara belajar bersama dengan saya. Dalam khotbah minggu lalu kita belajar tentang nyanyian sukacita di surga oleh karena jatuhnya Babel. The joyful song in heaven because of the fall of Babylon. Dan dalam nyanyian sukacita minggu yang lalu ada paling sedikit 4 kali perkataan haleluya. Dan minggu ini juga kata haleluya itu muncul. Saudara pasti masih ingat kata haleluya. Adalah sebuah kata yang begitu penting dan begitu berwibawa. Menunjukkan betapa pusat penyembahan, pusat pemuliaan, pusat pujian tidak kepada satu orang pun, atau satu malaikat, atau satu pemimpin manusia, atau satu rasul, atau satu nabi, tetapi arah pujian, arah hormat, arah penyembahan, haleluya, pujian kepada Yahweh yang adalah Allah perjanjian. Allah perjanjian yang telah menunjukkan the justice, the punishment. Allah perjanjian yang telah menunjukkan keadilannya dan penghukumannya kepada Babel dan semua yang ada. Sehingga terjadi duka cita yang mendalam. Terjadi kesedihan. Terjadi ratapan yang berkepanjangan. Mulai dari pemimpin-pemimpin politik dengan semua bawahan pimpinan-pimpinan politik, para pedagang, para orang besar, para orang kaya, pedagang dari kecil sampai pedagang besar, orang-orang para kapten-kapten menangis terseduh-seduh oleh kekayaan, oleh karena kekayaannya menjadi hancur, oleh karena bisnisnya menjadi bangkrut, stagnan, dan terjadi krisis ekonomi yang sangat mengerikan. Dan menuju pada kematian oleh karena kesusahan ekonomi yang Tuhan buat. Oleh karena kesombongan, oleh karena kepercayaan dan kebergantungan mereka pada Babel dan kemewahan dan ekonomi dan semua luxury yang mereka impikan dan harapkan itu menjadi pupus, binasa, hancur, dan Babel rubuh dan tidak ada lagi dan tidak bisa didapati lagi, bagaikan dibuang secara keras dengan batu kilangan yang besar ke dalam laut dan tidak ditemukan lagi. Oleh karena kejahatan-kejahatannya itu, Tuhan membalaskan kejahatannya itu, termasuk pembunuhan pada orang-orang percaya, nabi-nabi, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan. Darah mereka tercurah oleh karena perbuatan action haus darahnya dari Babel. Para pengikut iblis yang benci gereja, yang anti gereja, yang anti umat Allah, yang anti Kristus, yang anti kerajaan Allah.
Tuhan menunjukkan kebenaran dan keadilannya itu dalam pembalasan Tuhan sendiri atas kerajaan Babel, kerajaan iblis itu, sebagai realisasi jawaban doa bagi orang-orang percaya di surga yang telah kita pelajari dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Setelah nyanyian diangkat dan dipersembahkan kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan, keadilan, kebenaran itu, Rasul melihat penglihatan yang berikut sekaligus menjadi kesimpulan dari pemberitaan malaikat kepada Rasul Yohanes tentang kejatuhan Babel ini. Dia memberitahukan tentang perkawinan anak domba dengan gereja sebagai pengantin dari anak domba. Mengapa perkawinan ini harus dijalankan? Karena kerajaan iblis telah hancur. Karena kerajaan Allah menjadi nyata, sempurna, dan komplit. Karena kebenangan yang Tuhan buat itu, maka perkawinan anak domba dan gereja sebagai pengantinnya harus dilaksanakan sebagai kesatuan, union, kebersamaan secara rohani di antara gereja dan Tuhan Yesus, Christ and the church, bersama-sama menjadi satu dan bersama-sama menikmati sukacita itu. Dan dalam sukacita ini, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, Tuhan menunjukkan visi ini. Our Lord opens this vision of the marriage of Lamb so that the church of God can see, can understand through this vision, that they might be happy, be strengthened, be comforted, and be faithful to God even though they are facing the shadow of death and death itself. Supaya mereka, gereja pada waktu itu dan pada waktu sekarang, boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, boleh menjadi setia kepada Tuhan meskipun menghadapi penderitaan demi penderitaan, kesusahan demi kesusahan, bahkan bayang-bayang maut dan maut sekalipun atau kematian sekalipun. Gereja boleh tetap setia. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar, orang banyak seperti desa warbah, dan seperti deru guru yang hebat. Tatkala dia menjelaskan tentang perkawinan anak domba ini, diawali dengan berita tentang penglihatan, pujian yang luar biasa yang dipersembahkan oleh himpunan orang banyak. Minggu yang lalu saudara saya telah belajar tentang himpunan orang banyak. Dalam bahasa Inggris dia katakan a great multitude. Kita sudah dealing, bicara, gali, pelajari arti a great multitude. A great multitude atau himpunan atau kumpulan orang banyak itu telah disampaikan dalam Wahyu pasal 7 ayat 9 bahwa kumpulan orang banyak itu adalah kumpulan orang yang tidak bisa dihitung banyaknya. No one could count the numbers. Itu dalam pasal yang ke-7 ayat 9. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghitung jumlah orang-orang yang diselamatkan itu, yang bersama-sama bernyanyi di dalam ayat yang ke-6 ini. Aku mendengar suara himpunan besar orang banyak, a great multitude. Yaitu orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yaitu orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat mereka. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menerima keadilan dan kebenaran dan dimuliakan. So who is
this great multitude of people is no other than the believers, nor other than the one who believe in Jesus Christ as the Savior, nor other than the saints, nor other than the members of the church who are faithful to God. Siapakah mereka itu? Kumpulan orang besar, orang banyak. Tidak lain saudara-saudara adalah yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Kumpulan besar orang banyak ini tidak lain adalah mereka yang setia kepada Tuhan Yesus. Tidak lain adalah mereka yang rela dianiaya untuk Tuhan Yesus. Tidak lain adalah mereka yang menjadi anggota gereja yang telah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dibenarkan dalam Tuhan Yesus, dikuduskan dan dimuliakan oleh Tuhan dalam Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa bertanya, apakah saudara di dalam? Ya kalau saudara percaya di dalam Tuhan Yesus, saudara di dalam kumpulan orang banyak ini. Apakah anak saudara ada di dalam? Oh ya, kalau dia percaya. Bagaimana dengan baby yang mati di dalam Tuhan dari orang percaya? Oh ya, juga di dalam. Karena kalaupun dia belum percaya, tapi karena iman dari orang tuanya, dia juga dihitung di dalamnya. Sehingga kalau anak-anak kita yang masih kecil, tetapi belum percaya, bahkan belum dibaptis sekalipun, dan mati masih terlalu kecil, kita boleh dihibur bahwa mereka pun terhitung di dalam jumlah orang yang banyak ini. Makanya dalam Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 dikatakan ada begitu banyak orang dari segala suku dan bangsa dan kaum dan bahasa dari seluruh penjuru bumi yang telah mendengar firman dan Injil Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus, sehingga turunannya itu menjadi anggota orang-orang percaya diselamatkan. Kecuali dia menjadi dewasa dan dia menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Firman Tuhan katakan bahwa barang siapa yang tidak percaya kepadanya tidak akan diselamatkan, dia akan menerima hukuman. Itu jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu bukan kata-kata kita, itu kata firman. Maka saudara, bagi saudara yang percaya, bagi orang-orang tua yang percaya, bersama dengan anak-anak, kalaupun mati masih kecil, apalagi masih bayi, dan mereka belum sempat mengakui imannya, kita boleh merasa terhibur berdasarkan kitab 1 Korintus pasal yang ke-7. Di situ menjelaskan tentang bagaimana anak-anak orang yang percaya itu dikatakan sebagai juga kudus oleh karena iman orang tua. Oleh karena itu saudara, dengan mendengar firman Tuhan ini, saudara dan saya dipanggil untuk tetap setia. Kita mau dan harus mengajar anak-anak kita, generasi penerus gereja, turunan kita, untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus, untuk tetap taat kepada Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama dengan himpunan besar orang banyak ini memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan Rasul mengatakan bahwa jumlah orang banyak ini karena begitu banyak, mereka menyanyi puji Tuhan dengan suara yang luar biasa, bagaikan desau air bah. Wow, saudara. Kalau saudara pernah dengar suara air bah, kalau saudara pernah mendengar suara air di laut dalam gelombang yang besar, saudara bisa bayangkan bagaimana itu pujian dari orang banyak yang tidak bisa dihitung itu. Memuji Tuhan. Haleluya. Wow. Saudara bisa bayangkan luar biasanya kebersamaan anak-anak Tuhan, anggota gereja,
pengikut Tuhan Yesus bersama memuji Tuhan. Haleluya. Pujian kepada Allah perjanjian. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja nyanyian itu suaranya bagaikan air bah yang besar suaranya itu, tapi juga dikatakan dia mendengar suara pujian dari orang banyak ini bagaikan bunyi guntur, bagaikan deru guruh yang hebat. Bahasa Indonesia kurang jelas karena penggunaan kata guntur atau guru ini hanya dalam bentuk singular atau satu saja. Dalam bahasa Inggris itu jelas, dikatakan secara jelas karena dia bilang like the roar of rushing waters. Ada huruf S menunjukkan plural. And like loud peals of thunder. S artinya air yang banyak sekali bunyinya itu. Guntur artinya guntur yang berulang-ulang. Nah, saudara. Makanya dikatakan dalam bahasa Indonesia dia bilang guntur yang hebat. Berarti bunyinya itu mengaum. Dan saya pernah jelaskan kata guntur itu bukan saja dengar di satu kampung, satu kota, satu pulau, tetapi bisa menggema melewati batas negara, bahkan di seluruh universal bisa dengar itu suara yang begitu powerful, luar biasa. Kenapa? Karena dinyanyikan secara bersama oleh anak-anak Tuhan yang fokusnya kepada Allah saja. Haleluya. Pujian hanya kepada Yahweh. Yahweh adalah Allah perjanjian. Yahweh adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan semua turunannya sampai pada Israel rohani kita. Yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang digiring dan diarahkan dan dituntun agar percaya kepada dia dalam pekerjaan Roh Kudus dan firman. Semua secara bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Oleh karena kemenangan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah. Makanya saudara dikatakan di sana, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Haleluya, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan Dia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Itu juga dikatakan dalam kata selanjutnya. Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Kenapa kalimat berikut dikatakan karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja? Kita melihat dari kata telah menjadi raja. Dia memang sudah menjadi raja, tapi kenapa ini digaris bawah lagi? Karena sebelumnya itu ada raja bayangan, ada raja yang menghantui, satu-satunya raja ini yaitu Tuhan. Dan raja yang menghantui itu adalah iblis. Tapi karena iblis kalah, kerajaannya hancur, sekarang ungkapan kemenangan diarahkan pada Tuhan. Karena memang dia raja, digaris bawahi lagi, memang dia sajalah raja. He is the only king. He is king alone. Dia sajalah raja itu. Kenapa? Karena raja bayangan, raja yang mau menggantikan raja yang hebat yaitu Tuhan Allah. Itu
telah kalah. Raja saingan yang mau menyaingi Tuhan itu ya iblis. Dan dalam peperangan iblis mencoba. Tetapi kalah dan kalah dan kalah dan kalah dalam berbagai macam peristiwa, cerita, event, peperangan. Selalu kalah. Dan inilah puncak dari peperangan itu. Dan dalam puncak completion of this war, God destroyed the kingdom of the devil, Babylon, as the center of the kingdom falls. Kerajaan iblis, Babylon atau Babel ini menjadi jatuh dan akibatnya tidak lagi ada, dan Tuhan dipuji sebagai the only king. Siapa itu Tuhan? Dijelaskan, dialah Tuhan Allah kita. Dialah yang maha kuasa, the omnipotent. Allah yang maha kuasa. Allah yang menguasai surga dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memeliharanya. Allah yang hebat. Allah yang maha kuasa. Allah yang mengatur semua sejarah. Allah yang mengontrol semua dan memerintah dan mengemudikan surga dan bumi. Dan iblis yang mau menjadi raja itu hancur dan kalah. Kerajaannya hancur dan kalah. Dan semua pengikutnya hancur dan kalah. Dan kotanya menjadi hancur dan kalah. Maka Allah yang menghancurkan itu harus menerima pujian. Dipuji sebagai Allah yang maha kuasa. Dan dikatakan itulah Allah kita. Allah dari mereka yang diselamatkan. Allah dari gereja, anggota gereja. Allah dari orang-orang percaya yang ditebus dalam Tuhan Yesus. Allah dari anak-anak Abraham yang rohani, Israel rohani, yang percaya pada Yahweh, dan yang percaya di dalam Tuhan Yesus itu di perjanjian baru, yang menjadi juru selamat mereka. Mereka inilah yang memuji Allah dengan berkata haleluya. Dan mereka memuji Allah dalam sukacita. Sehingga dalam kalimat selanjutnya dikatakan, marilah kita bersukacita. Let us rejoice and be glad. Bahasa Indonesia dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Kenapa bersukacita? Karena kemenangan. Kenapa bergembira dan bersorak-sorak? Karena kemenangan. Kenapa bersukacita dan bersorak-sorak? Karena Allah telah mengalahkan iblis dan kerajaannya dan kotanya dan pengikutnya. Rubuh, kalah, hancur, tidak ditemukan. Maka rakyat kerajaan Allah, anggota kerajaan Allah, boleh bersukacita dalam nyanyian sukacita, bersama-sama memuji Allah. With the joyful heart, singing, praising God as the only King. Harus memuji Tuhan dan memberikan kemuliaan kepada Dia. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak dan memuliakan Dia. Let us rejoice and be glad and give Him glory. Itulah kehidupan, tingkah laku, action dari orang-orang surgawi. Dari anggota gereja yang tidak bisa dihitung banyaknya yang di surga itu. Mereka seperti dikatakan dalam pasal yang keempat, pasal yang kelima. Mereka hanya memuji-muji Tuhan.
Mereka hanya memuliakan Tuhan. Mereka bersukacita dalam kemenangan yang dikerjakan oleh Allah. Mereka menikmati surga karena kebersamaan dengan Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Kemenangan dan sukacita ini tidak bisa digambarkan dengan atau dibayangkan dengan sukacita yang kita alami di dunia ini. Karena itu melampaui sukacita. Inilah sukacita surgawi. This is the heavenly joy. This is the heavenly gladness. Inilah sukacita surgawi yang saudara dan saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada satu sukacita atau kegembiraan yang ada di dunia ini yang bisa dibayangkan, yang bisa dibandingkan dengan sukacitanya orang-orang surgawi yang dikatakan di sini. Makanya saudara, kita pada saat ini, jemaat yang pertama membaca ini, diarahkan supaya boleh bersukacita di dalam kesusahan meskipun belum ada di surga. Bagaimana bersukacita di dalam kesusahan? Bagaimana bersukacita di dalam penderitaan? Hanya orang-orang surgawi saja yang bisa begitu. Makanya saudara Rasul Paulus tatkala dia di penjara, meskipun dalam penjara, dia menyatakan kepada umat Tuhan di Efesus dan Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah. Dan sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Rejoice and rejoice. And again I say rejoice. Bagaimana orang dalam penjara, dalam penderitaan masih mau bersukacita dan mengarahkan jemaat untuk bersukacita? Itu karena dia mengetahui bahwa dia dalam kemenangan meskipun sekarang lagi dianiaya, lagi menderita oleh karena orang-orang yang tidak percaya. Tapi karena melihat dengan kacamata seperti ini, saudara dan saya, setiap orang percaya yang dapat kesulitan dan dapat kesusahan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang anti Kristus, anti gereja, anti kerajaan Allah, yang menganiaya orang percaya, bolehlah bersama-sama dengan the great multitude ini singing joy, praising God because of the victory. Menyanyi memuliakan Tuhan oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada gereja. Menyanyi dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Bersukacita, bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba telah tiba itu hanya bisa terjadi tatkala kerajaan antikristus dihancurkan. Tatkala kerajaan iblis rubuh. Tatkala iblis jatuh kalah. Disitulah baru bisa terjadi perkawinan anak domba dengan pengantinnya. The marriage of the Lamb with his bride can only happen as soon as the kingdom of the devil falls down. Saudara, dalam Alkitab selalu berbicara tentang Allah sebagai suami dan Israel sebagai istrinya. Saudara bisa baca di dalam Yeskiel pasal 16. Kita pernah bahas topik ini juga pada beberapa waktu yang lalu. Dalam Perjanjian Baru ada banyak teks Alkitab yang berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai diilustrasikan sebagai mempelai dan gereja sebagai pengantin. Satu teks yang sangat jelas dari teks-teks banyak yang lain yang ingin saya angkat di sini, yaitu di dalam Efesus pasal yang kelima yang selalu kita baca pada saat perkawinan atau pada peneguhan nikah. Kitab Efesus pasal 5 ini dibaca dan dijelaskan oleh hamba Tuhan saat perkawinan, dan perkawinan ini dijelaskan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus untuk menggambarkan tentang bagaimana the real marriage, perkawinan yang bisa menjadi
teladan yang rohani. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 5 yang secara khusus ayat yang ke-32. Saya baca saja beberapa ayat untuk kita memahami bagaimana perkawinan suami istri di dunia ini harus mengikuti perkawinan atau pernikahan anak domba dan gereja. Mari kita baca. Ayat 30. Karena itu kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu istilah perkawinan. Rahasia ini besar, kata Rasul Paulus ayat 32. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga kau masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tatkala Rasul Paulus menjelaskan tentang hubungan antara suami dan istri, suami itu harus melihat pada Kristus, Tuhan Yesus, sebagai suami mempelai yang harus mengasihi istri. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi mempelainya, yaitu gereja, dengan rela mati di kayu salib. Dan dengan tumpahan darahnya dan kematiannya demi gereja pengantinnya itu. Sekaligus menunjukkan the deep love of Christ. Dalamnya cinta kasih Tuhan Yesus sebagai mempelai bagi pengantinnya, di mana dia rela mati. Itulah kasih yang sejati dari seorang mempelai kepada seorang pengantin. Itulah yang harus dilaksanakan oleh setiap suami. Dan setiap istri diminta untuk menghormati. Demikian gereja mengasihi akan Tuhan Yesus dengan menghormati, mentaati, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saudara, di dalam pasal ini membicarakan tentang perkawinan surgawi itu. Perkawinan antara mempelai dan pengantin. Perkawinan antara anak domba dan pengantin, yaitu gereja. Anak domba tidak lain yaitu Tuhan Yesus sendiri, dan pengantin tidak lain adalah gereja sendiri. Hari perkawinan itu telah tiba karena iblis dan kerajaannya itu telah dikalahkan dan rubuh dan hancur. Dan oleh karena itu Tuhan Allah mengadakan pesta perkawinan. Acara perkawinan anak domba. Yang dimulai dan dilanjutkan dan diakhiri dengan pujian demi pujian dan pesta yang tidak pernah habis-habisnya. Karena perkawinan inilah perkawinan spiritual. Never ending marriage. Perkawinan yang tidak pernah ada tamat dan akhirnya. Karena dalam perkawinan ini saudara ada kesatuan, union antara Tuhan Yesus dan gerejanya. Sebagaimana suami dan istri menjadi satu dalam ayat firman Tuhan tadi dalam kitab Efesus. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus dan gereja menjadi satu dalam fellowship yang beautiful. You have a beautiful heavenly fellowship, heavenly union. Kebersamaan yang bersifat surgawi dan rohani antara Tuhan Yesus dan gereja. Wow. What a beautiful picture.
gambaran simbol yang sangat indah tentang bagaimana intimasinya, bagaimana kebersamaannya, bagaimana kedekatannya, bagaimana kesatuannya antara gereja dan Tuhan Yesus di dalam perkawinan ini. Bagaikan perkawinan suami istri yang begitu satu, yang diatur oleh Tuhan menjadi satu. Demikian gereja dan Tuhan Yesus menjadi satu secara rohani di dalam kebersamaan. Hidup di dalam surga. Hal ini saudara saya ingin banding dengan apa yang dijelaskan di dalam pasal 21 nanti. Meskipun kita belum bahas itu, tapi karena berbicara tentang pengantin dan mempelai, ini saya ingin bacakan. Wahyu 21 ayat 1 dan seterusnya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin yang berdandan untuk suaminya. Kota Yerusalem tidak lain yaitu gereja sendiri dengan anggota gereja itu turun dari langit dan menikmati surga yang baru itu. Di dalam kesatuan perkawinan. Perkawinan anak domba dan pengantin yaitu gereja. Saudara dan saya boleh menikmati perkawinan ini yaitu kesatuan, kebersamaan. Makanya saudara, tatkala Tuhan menjelaskan lebih dalam tentang perkawinan ini dalam pasal 21, begitu dalam dan akrab dan intim dan bersama, secara luar biasa persekutuan dan kebersamaan itu. Dikatakan ayat selanjutnya dalam pasal 21. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Inilah wujud kebersamaan itu. Ia akan bersama-sama dengan mereka. Tengah-tengah bersama-sama. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Inilah nikmatnya dan indahnya kebersamaan, the fellowship, the union, the togetherness, kebersamaan Tuhan dengan umat, Kristus dengan gereja. Indahnya kesatuan itu. Saya ingin baca dalam bahasa Inggris karena ini juga sangat dalam. Karena dalam bahasa Inggris, kalau bahasa asli saudara dalam pasal 21 itu dia menggunakan kata meta. Ada 4 kali. Bersama. With. God is with the church. Christ is with the church. Saya lihat dalam bahasa Inggris saudara. Dalam Alkitab bahasa Inggris saudara bisa baca juga dengan saya. Dalam ayat yang ketiga. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them, and they will be his people, and God himself will be with them and be their God. Paling sedikit ada 3, tapi bahasa asli ada 4 with atau meta. Inilah yang saya lihat sebagai the union, kesatuan antara Tuhan dengan umat, Kristus dengan gereja, the union between Christ and the church. Luar biasa saudara. Dan dia ungkapkan dengan pesta perkawinan. The marriage of the Lamb and the church. Sekaligus menunjukkan the union, the togetherness,
kebersamaan. Saudara, ada apa lagi yang paling indah kalau Tuhan bersama kita? Saya pernah jelaskan kalau ada orang yang takut dan dia bersama dengan satu orang yang kuat, atau satu orang yang kuat bersama dengan dia, itu seperti dia dikuatkan. Tapi itu manusia, saudara. Tapi kalau Tuhan yang super duper kuat bersama dengan kita, wow, it's amazing. Luar biasa. Disitulah surga, saudara. Surga adalah completion, kesempurnaan kebersamaan Allah dengan kita. Makanya saudara, Tuhan Yesus tatkala dia naik ke surga, dia bilang, I am with you. Itu sebenarnya statement of comfort of heaven. Ini adalah statement pernyataan surgawi yang begitu menghibur tatkala dia bilang I am with you. Meskipun kita belum di surga yang nanti akan lengkap I am with you itu, tapi di bumi dia naik ke surga tapi dia masih bilang I am with you forever. Aku menyertai kamu. Saudara masih ingat itu dalam Matius pasal 28 ayat 20. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini adalah pernyataan tentang the marriage. Inilah pernyataan tentang perkawinan. Bahwa I am with you. Saudara, saya kembali tentang masalah perkawinan. Suami, istri, mempelai, pengantin. Bagaimanapun dalamnya cinta seorang mempelai suami kepada istri. Tapi tidak akan selamanya with her. Tidak selamanya menyertai istrinya. Kenapa? Karena itulah keterbatasan manusia seorang suami. Tidak bisa ada bersama dengan istrinya itu, dengan pengantinnya itu setiap saat dan detik. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah pengantin yang luar biasa, dia bilang I am with you. Itu artinya setiap detik, setiap second, bahkan sebelum di bawah second, always, selalu ada bersama dengan kita. Hanya kita tidak lihat saja dia. Tetapi janjinya ini, saudara, sudah menunjukkan tentang bayangan tentang kebersamaan perkawinan itu. Di dalam perkawinan itulah menjadi sempurna the perfection of the with you together. Itulah menjadi bukti bagaimana dia ada dengan gereja di dalam perkawinan itu. Tapi luar biasa, saudara, meskipun belum sampai lengkap di surga dalam perkawinan lengkap dan iblis sudah tidak ada lagi dan orang-orang jahat tidak ada lagi dan orang-orang yang busuk tidak ada lagi. Hanya Tuhan Yesus dan gereja, dan dalam kebersamaan itu bersama dengan Tuhan Allah, saudara. Itu dia katakan bersama, with. Wow. Itu, saudara, yang luar biasa. Sekarang ini kita belum bersama dengan dia secara komplit. Karena dia bersama dengan kita. Dan kita masih belum lihat secara nyata. Meskipun demikian, dia bilang I am with you. Bukan saja itu, saudara. Sudah begitu dia naik ke surga, tatkala dia curahkan Roh Kudus itu, dia bilang Roh Kudus juga menjadi the temple of God. Roh Kudus diam di dalam kita. Sebagai bukti nyata lagi, I am with you. Wow, saudara. Kalau kita bicara tentang perkawinan ini, saudara, luar biasa. Suami bilang mencintai istri, tapi tidak bisa mengirim rohnya ke istrinya. Tidak bisa. Tapi Tuhan Yesus yang adalah mempelai gereja katakan, I am with you. And then His Spirit with you. Roh Kudus, rohnya itu juga bersama dengan kita. Saudara, belum lengkap saja dia sudah kasih. Kenapa? Karena dia tahu kita harus menghadapi dosa. Menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, menghadapi orang-orang buas, menghadapi kroni-kroni iblis, menghadapi Babel, menghadapi nabi-nabi palsu, menghadapi orang-orang yang haus darah akan orang-orang percaya. Dia menyertai gereja
sebagai pengantinnya. Dia menyertai dengan rohnya yang nanti secara lengkap gereja akan menikmati the existence, kehadiran Tuhan Yesus bersama dengan gereja, kehadiran Allah. Kita di sini menikmati kehadiran Allah, tetapi tatkala di surga seperti Wahyu pasal 21 katakan, Tuhan selalu ada dengan gereja. Tuhan Yesus selalu ada dengan gereja. Roh Kudus selalu ada dengan gereja secara lengkap. Ini yang saudara tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. The beauty of union, of togetherness, of fellowship, of the intimation. Indahnya intimasi, kebersamaan, persekutuan antara gereja dan Tuhan Yesus, gereja dan Tuhan Allah, gereja dengan Bapa, gereja dengan Roh Kudus yang dikatakan digambarkan dalam Wahyu pasal 21. Tapi Wahyu pasal 19 sudah bisa mengarahkan kita untuk melihat ke pasal 21. Makanya sebelum kita lihat pasal 21, Tuhan menjelaskan pasal 19 ini. Untuk kita bisa bayangkan tentang perkawinan itu. Supaya mata kita bisa melihat ke depan. So we can long to enjoy the feast of the marriage of Lamb and his bride. Kita bisa melihat ke depan dan rindu akan pesta perkawinan anak domba ini. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin telah siap sedia untuk perkawinan dengan anak domba itu. Kenapa kata ini telah siap sedia? Karena gereja telah disiapkan oleh Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan menyiapkan gereja untuk perkawinan itu? Dia siapkan itu dengan perbuatan karya dari Tuhan Yesus Kristus yang bisa membawa gereja menjadi pengantin kudus dari Kristus yang kudus itu. Itu yang dijelaskan dalam ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Gereja disiapkan untuk bisa masuk di dalam perkawinan anak domba ini. Yaitu harus dipakai pakaian lenan halus yang putih. Lenan halus yang putih dan berkilau-kilauan. Saudara, ayat ini mengingat saya tentang bagaimana orang mengadakan pesta pernikahan dalam tradisi gereja, dalam tradisi kehidupan dunia. Kenapa setiap pengantin itu harus pakai gaun putih? Saya kira dasarnya ada di sini. Kenapa pakaian pengantin wanita atau brides itu harus putih dan berkilauan? Karena dasarnya ada di sini. Dan luar biasa, keputihan, kecemerlangan, dan kilauan dari gaun lenan putih ini menunjukkan perbuatan benar. Jadi sebenarnya saudara, the real marriage is not about the clothes itself. Perkawinan yang sebenarnya bukan masalah pakaiannya, karena sebentar pakaian akan dibuka dan diganti lagi dengan yang lain. Tetapi Tuhan jelaskan yang dimaksud dengan pakaian putih, lenan dan berkilauan itu adalah perbuatan-perbuatan benar. Saudara, kalau saudara teliti kembali, wah bagaimana saya punya perbuatan benar? Karena tidak ada satu orang pun yang benar. Mulai dari Adam sampai Abraham, sampai Musa, sampai di perjanjian baru, nabi-nabi, rasul-rasul.
Tidak ada satu orang pun yang benar. Itulah kata firman Tuhan. Tapi bagaimana gereja, the great multitude, orang-orang banyak ini bisa dihitung sebagai pengantin yang punya pakaian putih berkilauan. Itu hanya bisa karena the action and the act and the sacrifice work of our Lord Jesus Christ. Itu karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kesucian Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Itu karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Itu karena ketaatan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat gereja dilihat berpakaian putih, lenan putih, berkilauan. Perbuatan yang benar. Bukan perbuatan mereka, tapi perbuatan mereka seakan-akan perbuatannya. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan benar dari Tuhan Yesus. Yang mereka terima dengan tangan iman. They receive the truth, the righteousness, the holiness acts of our Lord Jesus Christ through the hands of faith. Dengan tangan iman mereka menerima perbuatan benar itu. Mereka dilihat sebagai kudus, mereka dilihat sebagai suci, bukan karena perbuatan mereka itu, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan Tuhan Yesus Kristus itulah yang membuat mereka bersama sebagai gereja boleh ada sebagai pengantin dari mempelai anak domba. Ini semua adalah pekerjaan Allah. Maka ini adalah the grace of God. The marriage of the Lamb with the church as the bride is the proof of the love of God and the grace of God for the church. Perkawinan anak domba dengan gereja sebagai pengantinnya adalah bukti cinta kasih Allah, bukti anugerah Allah, bukti kasih Allah, bukti kebaikan Allah bagi gereja. Gereja tidak bisa buat apa-apa. Anggota gereja tidak bisa buat apa-apa. The great multitude ini tidak bisa buat apa-apa. Karena mereka tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan mereka. Mereka tidak bisa menjadi bagian dari pengantin ini dengan perbuatan baik mereka. Tapi karena the work of our Lord Jesus Christ, the action of righteousness and justification, and the work of sanctification of our Lord Jesus Christ for the church, itulah dasar yang membuat mereka menjadi putih. Gereja bisa menggunakan gaun lenan halus, bahkan berkilauan yang putih bersih. Saudara catat kata putih bersih. Kalau perbuatan saudara dan saya tanpa Tuhan Yesus tidak putih bersih. Tidak akan putih bersih. Tapi hanya karena Tuhan Yesus sajalah. Karena perbuatannya. Karena kematiannya. Karena ketaatannya. Karena karyanya. Karena pengorbanannya. Yang memenuhi seluruh tuntutan Allah. Sebagai orang tanpa dosa. Yang melaksanakan semua tuntutan bahkan hukuman Allah bagi dia. Dia memberikan kepada kita justifikasi. Kebenaran, kekudusan, kesucian, menjadi putih bersih, bahkan berkilauan arif, berkilauan. Wow,
Itulah yang membuat saudara dan saya boleh bersuka cita. Karena Tuhan Yesus. You and me must be glad and rejoice. Because of the Lord, our Lord Jesus Christ. Because of our God's love in Him. Karena kasih Tuhan Allah dalam Tuhan Yesus itulah yang harus menjadi alasan sukacita kita. Bahkan kita boleh menikmati akan pesta perkawinan anak domba dan gereja. Makanya saudara, ayat selanjutnya malaikat katakan kepada Rasul Yohanes, tulis ini. Katakan di sana. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Ini sebuah perintah, imperatif. Tuliskanlah. Ayat yang ke-9. Saya baca dalam bahasa Inggris. Then the angel said to me, write. Tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Saya mau garis bawahi kata tuliskan, berbahagia, perkawinan, dan perkataan Allah. Tuliskanlah. Rasul Yohanes harus menulis apa yang diperintahkan oleh malaikat, yang disuruh oleh Allah. Ini bukan inisiatif dari Rasul Yohanes, ini bukan inisiatif dari malaikat, ini inisiatif dari Tuhan Allah. Sebagai bukti cinta Allah bagi gereja pada saat itu sampai pada kita, bagi gereja sepanjang abad. Menunjukkan the attention and care and love. Ayat ini, kata ini sekaligus menunjukkan perhatian dan kasih Allah bagi gereja. Dan dalam ayat itu dikatakan, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Kata berbahagia, bahasa asli itu selalu digunakan diberkati. Makanya saudara, mari saya banding dengan bahasa Inggris. Dia tidak bilang happy are those who are invited to the wedding supper of the Lamb. Tapi dikatakan di sini, blessed, diberkati. Dan saya melihat kata diberkati lebih dalam dari berbahagia. Orang yang diberkati juga mendapat kebahagiaan. Penerjemahan diberkati saya lebih condong untuk gunakan itu. Karena itu memang dalam bahasa asli daripada berbahagia. Diberkati mereka yang diundang dalam pesta kawin anak domba. Perjamuan, dikatakan di sini kata perjamuan, tapi bahasa aslinya itu bahasa Inggris juga katakan supper, wedding supper. Ya, perjamuan itu juga baik karena perjamuan adalah bicara tentang makanan. Bicara tentang makan bersama. Tapi biasa kalau kita mendengar kata perjamuan, kita pikir perjamuan itu anggur dan roti. Tapi sebenarnya maksud ini adalah pesta bersama. Jadi dalam pesta bersama itu ada makan bersama, ada nyanyi bersama, ada sukacita bersama, ada kebersamaan. Makanya siapa yang diundang hadir ada di dalam pesta perkawinan ini diberkati dan tentu bahagia. Siapa? Oh, saudara yang percaya, saudara kita akan menikmati ini, saudara. Semua yang Tuhan bilang di sini akan diwujud nyatakan. Sehingga kita boleh belajar, kita wahyu supaya kita melihat bahwa kita akan bersama menikmati pesta perkawinan ini. The wedding supper. Dan saudara pasti pernah hadir dalam pesta-pesta perkawinan. Sayangnya dalam setiap pesta perkawinan yang di dunia ini beda dengan apa yang Tuhan gambarkan. Karena sebenarnya pesta itu bukanlah hal yang bersifat sedih. Pesta perkawinan haruslah bersifat sukacita. Karena di situ ada kebersamaan.
Di situ ada union, di situ ada fellowship, di situ ada togetherness, dan di situ juga ada makan bersama. Dan tentu ada pujian, ada lagu. Inilah gambaran tentang pesta perkawinan anak domba dan gereja. Di sini saudara, terjadilah sukacita yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Gereja meskipun di dunia ini masih menghadapi penganiayaan dan penderitaan dan kesulitan, tapi dengan membaca akan berita sukacita dan pesta dan perkawinan dan kebersamaan seperti digambarkan dalam bagian ini harus menghibur dan membawa sukacita bagi gereja, bagi saudara dan saya yang ada pada akhir zaman ini. Dia lanjut dengan katakan, apa yang dia katakan ini adalah perkataan yang benar dan perkataan dari Allah. Perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Jadi Tuhan Allah sendiri yang mengatakan. Tuhan Allah sendiri yang memberikan visi, penglihatan, rahasia ini. Meskipun menggunakan angel atau malaikat. Supaya gereja boleh melihat bahwa ini bukanlah sebuah kata atau kalimat atau cerita atau visi dari Yohanes saja. Makanya kalau ada orang yang katakan, oh ini mimpi dari Yohanes, itu satu yang salah. Karena bukan begitu. Jelas firman Allah saja katakan, ini adalah perkataan benar, perkataan dari Allah. Maka kita Wahyu saudara adalah kitab yang betul-betul dari Allah yang kita harus percayai. Allah sendiri datang membawa perkataan-perkataannya kepada gereja. Allah sendiri datang memberitahukan tentang rahasia-rahasianya. Dan tentu rahasia-rahasianya ini sangat penting untuk gereja. Karena dalam sini selalu berbicara tentang kemenangan, sukacita, puji-pujian, kemuliaan bagi Allah. Dan luar biasanya itu dari Allah. Wow. Saudara harus bersukacita dengan kita. Ayat yang terakhir dikatakan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus Kristus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini adalah penutup dari visi ini. Rasul Yohanes berpikir bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Rasul Yohanes berpikir bahwa ini adalah Allah. Dia menyembah malaikat itu. Karena penglihatan yang luar biasa. Karena isi yang luar biasa. Karena kesaksian yang luar biasa itu. Dia pikir itu Allah sendiri. Tetapi malaikat katakan, jangan engkau sembah saya. Karena saya adalah juga sama seperti kamu dan saudara-saudaramu. Saudara, inilah malaikat yang tulus dan setia. Malaikat yang diutus dan menjadi utusan. Dan utusan hanya menyatakan apa isi dari yang dikatakan oleh Tuhan. Dan dikatakan harus Allah sajalah yang disembah. Bukan malaikat, bukan penginjil, bukan nabi, bukan rasul, bukan pemimpin gereja yang terkenal atau besar. Malaikat sendiri pun tidak boleh disembah. Hanya Tuhan Allah saja yang patut disembah. Only God is supposed to be worshipped, to be praised, no angel, no other. Ini satu pengajaran yang luar biasa dalam bagian ini. Dan mereka yang memiliki kesaksian dari Tuhan Yesus itu semua menjadi saudara, semua wajib untuk menyembah Allah. Makanya dikatakan sembahlah Allah. Worship God. Karena
kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Apa yang kita bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang kelahirannya, kerendahannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan segala macam yang berhubungan dengan kehidupan Tuhan Yesus, itu adalah roh nubuat. The spirit of prophecy, roh yang berbicara tentang firman Tuhan. Roh yang berbicara tentang nubuatan. Dan itu yang harus disampaikan oleh Rasul Yohanes, oleh saudara dan saya, tatkala kita masih ada di bumi ini. Agar supaya kita menyembah Allah saja. Diberkati bagi dia yang diundang pada pesta perkawinan anak domba. Saudara telah belajar bersama dengan saya pada saat ini dalam khotbah ini tentang siapa itu mempelai, siapa itu pengantin, perkawinan domba, feast atau pesta domba, pujian dalam acara perkawinan anak domba itu. Semua mengarah pada Tuhan. Oleh karena the act of God in bringing the victory. Karena tindakan Allah dalam membawa kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan bagi saudara dan saya. Makanya betul, marilah kita bersama dengan great multitude, bersama dengan semua orang percaya yang tidak bisa dihitung itu, kita memuji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan Allah kita adalah Raja. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan, karena perkawinan anak domba telah siap dan pengantin telah siap dengan pakaian putih untuk perkawinan anak domba. Let us rejoice and be glad and glorify Him, our only God and King, for the marriage of the Lamb is ready and coming, and the bride is given the white array cloth for the wedding with the Lamb. Hallelujah.